Ibu bapak jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita aturkan atas Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini memasuki malam yang keempat kayaknya. 4 apa 3? 4 ya. Tapi kayaknya pemain luar udah mulai berguguran ya. Samping kiri kanan udah mulai kosong. Nggak tahu ibu-ibu di belakang masih? Bapak dan Ibu, Ramadan ini adalah bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang diberkahi. Jadi seharusnya kehadiran Ramadan itu disambut dengan ceria, disambut dengan sukacita. Hadirnya Ramadan itu disambut dengan hati yang bahagia. Kenapa? Karena sebetulnya apapun itu, syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun syariat yang kemudian membebani yang menjadi umatnya. Artinya datangnya Islam itu betul-betul merupakan syariat yang harusnya sesuatu yang sangat membahagiakan, sesuatu yang sangat menyenangkan. Bukan syariat yang terasa membebani. Seperti halnya Ramadan yang hadir hari ini juga adalah merupakan syariat yang sangat menyenangkan. Jangan dipandang sebagai syariat yang membebani. Namun mungkin pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita ketika memasuki Ramadan ini bisa menyambut bulan suci Ramadan ini dengan hati yang riang, bisa menyambut dengan sukacita. Maka tidak lain jawabannya, agar Ramadan terasa ringan, mesti Ramadan ini disambut dengan iman. Karena hanya imanlah yang bisa menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau iman yang berbicara, datang Ramadan bukan lapar yang dibayangkan, bukan haus yang menakutkan, bukan lemas, tetapi justru hadirnya Ramadan adalah sesuatu peluang di mana jalan ke surga semakin lapang. Datangnya Ramadan adalah peluang yang Allah berikan di mana kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa, justru di bulan ini dosa-dosa kita mendapat kesempatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang Ramadan ketika disambut dengan iman, maka kehadiran Ramadan adalah merupakan peluang di mana kita akan mendapatkan rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang menyambutnya iman, bukan hawa nafsu, apapun yang kemudian dibebankan kepada kita dalam bentuk syariat termasuk puasa di dalamnya adalah sesuatu yang indah. Sesuatu yang akan membimbing kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan heran, tadi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang diberkahi tidak mungkin bulan yang menakutkan. Bulan yang diberkahi enggak mungkin mengerikan. Bulan yang diberkahi tentu bulan yang penuh dengan keindahan. Tapi dengan catatan itu tadi, yang menerimanya, yang menyambutnya haruslah iman. Makanya pantas di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika atau sebelum membebankan kewajiban puasa, memanggil kita sebagai hambanya dengan panggilan
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Karena hanya orang-orang berimanlah yang sanggup untuk menerima dan menjalankan kewajiban puasa ini. Bagaimana kita tidak bahagia? Bagaimana kita tidak senang? Bagaimana kita tidak bergembira? Rasulullah mengatakan bahwa di bulan ini, di Ramadan ini, tuftahu abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka lebar, kata Rasulullah. Wa tughlaqu abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasul, di bulan ini ada satu malam di mana nilai satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Bagi orang yang beriman, ini bukan hal yang biasa-biasa saja. Bagi orang yang beriman, ini bukan hal yang sederhana. Tetapi bagi orang yang beriman, ini justru anugerah yang sangat luar biasa. Maka dari itu, ibu dan bapak, kesempatan masih Allah berikan kepada kita. Selama apapun iman kita, tidak mungkin kita hadir di malam ini kalau tanpa ada iman. Maka berbahagialah ibu dan bapak kita semua yang sampai hari ini dan mudah-mudahan seterusnya masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa datang ke masjid untuk melaksanakan kewajiban sholat isya berjamaah, berlanjut dengan melaksanakan sholat tarawih. Jangan resah, jangan bingung, aduh sholat saya belum bisa khusyuk, waduh sholat saya masih kacau, gak usah dipikirin. Yang penting datang ke masjid, itu tanda iman masih ada di dalam dada kita. Dan itu pula lah yang Allah kasih janji, bahwa bagi mereka yang di dalam hatinya masih ada titik iman, dan kemudian mampu merespon apa yang Allah wajibkan, maka dia itulah yang akan dilapangkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, itu saja barangkali sekedar untuk mengisi tausiahnya. Dan untuk selanjutnya seperti biasa saya sampaikan hasil promo